Oke, kembali lagi bersama kawan ya di channel berfisko.com ya. Maaf suaranya agak seru ya karena di sini sedang ramai mengajar ya belajar ya. Penuh ya kantor kita dengan anak-anak TPB ITB yang sedang belajar. Oke, kita lanjutkan nomor 7 ya. Nomor 7 ini nggak ada gambarnya ya. Cuman ini agak analisis banget ya. Jadi ini kalkulus banget ya. Jadi saya akan bahasnya ini kayaknya rada-rada long time ya. Jadi teman-teman perhatikan saja. Kalau boleh dicatat, silakan di screenshot nanti dicatat ya. Oke, kita baca dulu. Seekor lebah mengarahkan gaya F dan yang kata-kata F ya mengarahkan gaya F agar dapat terbang. Ingat gaya F-nya untuk mendorong dia terbang ya. Nah, dalam hal ini vertikal ke atas dulu ya. Yang melawan gaya berat dan gaya gesek yang besarnya sebanding dengan kecepatan. Nah, di sini ada gaya gesek udara, teman-teman ya. Gaya gesek udara ini dia sebanding dengan kecepatan. Jadi bukan mu k kali gaya normal. Berarti ini sebuah tetapan misalnya dikalikan dengan kecepatan. Nah, seperti inilah ya. Jadi sebanding dengan kecepatan seperti ini. Namun arahnya nanti negatif ya, melawan gerak ya. Nah, saat terbang vertikal ke atas ya, jadi saat dia terbang vertikal gitu ke atas, nah kecepatan maksimum yang dapat dicapainya V1. Jadi nanti V max-nya itu V1 itu V max-nya, V maksimumnya ya. Ya kalau nanti di titik tertinggi mah ya nol lah tuh kalau berhenti ya sesaat. Sedangkan saat terbang vertikal ke bawah, kecepatan maksimumnya V2. Nah, si F ya teman-teman, si F ini ada nggak kalau dia lagi turun? Si F itu ada karena dia kan mengerahkan untuk terbang gitulah. Berarti ke F ke bawahnya ada ya. Kemudian pada saat horizontal terbangnya, jadi ini ada tiga kasus ya. Vertikal atas, vertikal bawah dan horizontal. Nah, ini katanya kecepatan maksimumnya berapa ditanya. Kayaknya kayaknya masih ada kaitan dengan V1 dengan V2. Nah, itu sebenarnya kita mau nyari kaitan itu, hubungan itu gitu ya. Oke, ini agak kalkulus banget ya. Teman-teman sudah belajar kalkulus dan bagus sekali. Jadi bisa memahami pembelajaran nomor ini ya. Simak baik-baik. Cekidot. Nah, jangan lupa subscribe dulu teman-teman bagi yang belum nih. Jadi jangan nonton aja terus. Bantu saya subscribe, subscribe dan like ya. Itu akan membantu, sangat membantu saya biar bersemangat gitu ya. Dan teman-teman juga mendapat manfaat dari channel ini ya. Jadi win-win solution. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang si lebah mengalami tiga keadaan ya. Oke, mana mana mana. Lebah mengalami tiga keadaan gerak ya. Keadaan gerak. Oke. Yang pertama itu gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal vertikal ke atas. Nah, seperti ini ya. Karena dia bergerak, berarti ada percepatan dong, nggak? Hukum 2 Newton yang dipakai ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma FY ya. Gaya ininya apa? Diagram bebasnya apa? Ada F, ada MG ke bawah, ada apa lagi? Ada gaya gesek kan ke bawah. Ya, gaya hambat ya. F ya sebanding dengan beta kali V ya. Beta VY gitu kan. Nah, berarti arahnya lagi ke arah ke atas ya. Oke. Nah, berarti gimana? Ada F, ada min MG, ada min beta kali beta itu konstanta ya. M. Nah, percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. DPY per dt. Nah, kemudian kita utak-atik sedikit. Ya, jadi DVY ini dibagi. Nah, DVY. Nah, ini benda yang ini jadiin ke bawah ya. Oke. Jadi belah bawah F min MG min beta VY. Beta VY ya. Nah, sebelah sini berarti apa? Super M dt. Nah, gitu. Jadi saya ingin memisahkan dua eh, turunan terhadap waktu. Yang pertama terhadap VY ya, DVY dan DVT ya. Oke, ini sebenarnya integral yang lumayan ya. Ini integral. Nanti kita integralin. Kita misalkan dulu ya. Misal
Misalkan U ya, U-nya apa? U-nya yang bawah nih, yang bawah ini nih. Gaya yang bawah itu ya. F min MG min beta VY. Nah, berarti DU-nya apa? DU-nya berarti apa teman-teman? Min beta dikali sorry. DV VY diturunkan. Ya, VY diturunkan jadi DVY ya. Sehingga DVY-nya apa? DVY-nya adalah minus seper beta dikali DU. Oke. Berarti saya punya min seper beta seper beta ya DU dibagi U. Nah ini diutak-atik sama dengan seper M DT ya. Jadi yang ini nih DV-nya kan tadi apa? DU kan? Ini DV-nya kan min seper beta DU ya. Ya ini nih seper beta DU. Nah, sedangkan DU-nya apa? Mana? U-nya apa? Nah, ini kan U-nya yang bawah ya. Ini kan U. Jadi seper U DU ya. Oke, seperti ini ya. Jadi persamaan yang ini teman-teman substitusi gitu ya. Jadi kan ruas kanan sudah sama. Nah, DVY-nya apa? DVY-nya kan ini. Nih, DVY ya. Kemudian dibagi ini, benda ini. Benda ini apa tadi? U kan? U ya. Gitu. Oke. Oke, berarti kita lanjutkan. Nah, kita integralkan teman-teman. DU dibagi U ya. Dari U-nya awal sampai U ya. Sama dengan minus beta. Ini agak kalkulus banget ya, analitik banget ya. Jadi simak baik-baik. Oke. Kemudian ini diintegralkan seper itu jadi ln ya. Ln dari U per U0. Kalkulus banget ya. Min beta per M dikali T. Nah, ini menghilangkan ln gampang, teman-teman tinggal sebelah kanannya jadi pangkat ya, eksponen pangkat ya. Jadi U0 eksponen min. Nah, ini jadi ln itu logaritma natural ya. Jadi nanti hilang ya. Nah, begitu. Ini kayaknya harus kertas yang baru ya, halaman yang baru ya. Yang tadi kan solusinya tadi mana? Ini nomor 7 ya. U sama dengan U0 barusan ya, saya tulis lagi. Beta per M dikali T. Ya. Nah, saat awal itu saat VY-nya waktunya 0 itu adalah 0. Sehingga kita ganti U dan U0-nya ya, U dan U0-nya. Sehingga mana tadi rumusnya kan U ini kan U. Nah, U-nya apa tadi? U-nya adalah F min MG min beta VY kan? Tadi kan ya, VY-nya fungsi T sama dengan apa? U0. U0-nya kan saat V-nya 0. Berarti ini beda ini 0. Berarti ada F min MG aja tersisa. Nah, begini ya. E min beta dibagi M kali T. Nah, berarti beta VY dalam kurung T sama dengan F min MG ya. 1 min min. Nah, ini otak-atik sedikit sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman bingung ya coret-coret sendiri di sana coret-coret ya. VY terhadap T. Nah, ini adalah F min MG. Ini belum analitik ya. Jadi teman-teman harus ini mengulik sendiri ya. Jadi kalau cuman melihat dari sini mungkin agak bingung ya. Nah, ini saya tulis persamaan 1 ya. Oke, itu persamaan 1. Nah, oke. Kemudian saat VY-nya nih, ada kata-kata ini, kata kunci. Saat VY-nya maksimum V1 gitu ya. Nah, ini VY maksimum itu saat terjadi kapan, teman-teman? Ingat nggak? Di matematika, sesuatu misalkan maksimal kalau apa? Kalau turunannya sama dengan 0. Ya, kayak misalkan kita ingin mencari sebuah fungsi maksimum. Nah, itu kan. Nah, berarti apa? Turunannya harus 0. Jadi nanti kita ketemu si waktu tertentu atau X tertentu ya. Nah, ini kan VY-nya ada fungsi nih, VY-nya terhadap waktu. Jadi kita turunkan sama dengan 0 agar nilai V-nya maksimum ya. Jadi ini jika turunan fungsi itu terhadap waktunya 0. Turunan pertama ya, kan ada titik ekstrim kan. Oke. Berarti dVy dibagi dt
sama dengan F min MG dibagi beta ya. Nah, ini turunan, yang ini turunkan terhadap waktu ya. Turunkan ya. Nanti yang ini kan konstan, yang satu kan konstan 0 min. Nah, ini nanti diturunkan jadi begini. E min beta M kali T. Nah, ini ya. Nah, berarti gimana? F ini sama dengan 0, sama dengan 0. Berarti F min MG per beta ya. Beta per M, oke. E min beta per M kali T sama dengan 0. Nah, ini kan terjadi ya, terjadi 0 ya. Benda ini nih, eksponen itu yang 0 ini terjadi saat T-nya menuju tak hingga ya. Ingat ya. Jadi benda ini, nah benda ini nih, dalam kalkulus ya nanti kalian belajar di eksponen, bab eksponen. Itu terjadi ini 0 nah, ini benda ini 0 saat T-nya tak hingga, menuju tak hingga, itu baru 0, meluruh ya. Nah, sehingga V1-nya apa? Sehingga V1-nya apa teman-teman? V1-nya adalah F min MG per beta. Jadi betanya apa? Jadi betanya adalah F min MG dibagi V1. Ya ini saat V-nya maksimum mana? Nah, ini ya. Kan ini benda ini 0. Tadi kan terjadi saat T-nya tak hingga. Berarti kita masukin ke sini kan V1-nya V maksimum saat T-nya tak hingga gitu maksudnya. Ketemulah nilai ini gitu maksudnya ya. Oke, atau yang mana? Yang ini. Yang ini atau saya tulis ke sini buat persamaan kedua. Itu F min MG sama dengan beta kali V1. Ini persamaan dua ya. Nah, begitu. Nah, ini persamaan 1 dan 2 ini kita catat ya. Kita tulis untuk next persamaan nanti selanjutnya. Ini agak panjang ya. Oke, sekarang saat ke bawah. Jadi saat bergerak ke bawah ya. Turun ya. Bergerak vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah ya, ke bawah teman-teman ya. Nah, diagram bebasnya gimana? Diagram bebasnya F-nya kan ke bawah, mengarahkan tenaganya ke bawah, tapi ditambah dengan MG, jadi nanti lebih cepat ya. Nah, ini tetap gaya yang apa namanya, gaya hambat ya, gaya hambat udara. Ya, ini arahnya ke sini, arah A-nya ya. Nah, sehingga persamaan geraknya gimana? Sigma FY sama dengan M kali A kayak tadi. Ini benar-benar sama ya. Cuman ininya aja beda. Yang tadi min ini plus. Min beta VY sama dengan M dVy per dt. Nah, cara mengerjakan ini mirip yang tadi ya. Mirip banget. Jadi yang tadi kalau yang tadi paham, ini paham banget. Jadi saya nuliskan ngikutin yang tadi saja ya. Jadi saya tulis aja. Saya tulis aja. Karena caranya sama banget dengan yang tadi ya. Seperti ini. Per M dt ya. Oke. Nah, sama sih dimisalin, misal sama banget dengan yang tadi. U-nya sama banget ya. F tambah MG min beta PY gitu. Beta VY. Nanti DU-nya apa? DU-nya adalah min beta VY gitu kan. Nah, nanti DVY-nya apa? DVY sama dengan minus seper beta gitu ya. DU ya. Dengan apa nilai VY-nya, kecepatan awalnya itu 0 ya. Nah, sehingga kita tulis lanjutannya min seper beta du per u. Yang ini nih. Nah, ini nih persamaan ini nih. Kita lihat persamaan ini. Nah, yang ini. Nah, ini ke sini. Nah, ke situ ya. Dengan seper m dt kan. Ini yang akan kita integralkan gitu. Jadi ini mirip yang tadi ya. Integral du per u dengan min beta per m integral dt ya. Dari t 0. Ini u0 sampai u. Nah, jadi ini mirip yang tadi ya. Mirip yang tadi. Nah, sehingga kan nanti ujung-ujungnya adalah ln ya, ln u gitu kan. Min b per m kali t kan gitu. Nah, u-nya kita buka ya. U-nya dari u ke sampai u0. U0 kan saat v-nya 0 ya, ingat v-nya 0. Jadi saya tulis ln dalam kurung f ditambah u, ini u ya. Mg min beta vy
T dalam kurung T dibagi yang bawah kan U0. U0 itu V-nya 0. Jadi yang ini enggak ada, ini enggak ada. Jadi cuman F sama MG doang ya. F sama MG doang. Sama dengan min beta per M kali T. Lanjut ya, ini masih panjang. Nah, jadi VY-nya apa tadi? Lon-lonnya kita hilangkan. Jadi F sama MG min beta VY dalam kurung T sama dengan F tambah MG eksponen min beta per M dikali T. Ya. Jadi VYT-nya apa? VYT-nya adalah 1 beta dalam kurung F tambah MG 1 min E beta per M kali T. Nah, begitu ya. Nah, saat turun VY max atau gini, VY maksimum kayak tadi. Itu VY akan bernilai maksimum jika apa? Jika turunannya fungsi itu terhadap waktu adalah 0. Ya, begitu teman-teman. Jika Y kita ingin mencari nilai Y maksimum gitu kan dalam kurva. Berarti apa? Turunan Y-nya terhadap X gitu ya misal. Turunan pertamanya terhadap X itu adalah 0. Lalu ketemu ya Y maksimumnya terhadap X gitu kan. Dan ini kan terhadap waktu, ya kecepatan terhadap waktu. Berarti VY per dt-nya harus 0. Ya, sama seperti yang tadi. Berarti dVy per dt ya turunkan saja. Nih, benda ini turunkan. Berarti nanti 1 beta atau langsung saya tulis. Oke, sama dengan F tambah Mg dibagi beta ya. 0 ya. Satu kan diturunkan 0. Mg beta per M min beta per M kali T itu harus 0. Nah, ini tercapai ya benda ini nih, benda ini. Nah, eksponen itu bisa nilainya 0 itu kalau apa? Kalau T-nya menuju tak hingga, teman-teman. Ya, jadi ini 0 kali sesuatu. Jadi sesuatu kan ini, sesuatu benda ini kan enggak 0. Jadi yang harus 0 itu ini harus 0 gitu. Makanya nanti sama dengan 0. Kan ini dikali kan? Ini dikali. Sehingga kesimpulan yang ini berarti nilai M min beta per M itu adalah 0 saat gitu. Saat T-nya dari menuju tak hingga. Sehingga kita punya apa? Punya kecepatan maksimumnya ini dari sini. Berarti V max ya, V max. V max-nya berarti V2 dong. V2-nya yang mana ini? F tambah Mg per beta. Kenapa ini enggak ada? Karena kan ini adalah 0 tadi saat T-nya tak hingga. Berarti kita punya persamaan F tambah Mg sama dengan beta V2. Nah, ini persamaan ketiga. Lumayan panjang, teman-teman. Panjang sekali ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita selesai ya. Sebentar lagi kita mencapai titik temu ya. Oke. Nah, lanjutin. Persamaan 2 dan 3 kita jumlahkan ya. Persamaan 2 dan persamaan 3 kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Bagaimana? Ayo, persamaan 2 kan F min Mg tadi ya. Beta kali V1. Yang keduanya F tambah Mg sama dengan beta kali V2. Ayo jumlahin. Seret. Nah, jadi teman-teman punya 2F kan? Sama dengan beta V1 tambah V2. Sehingga betanya apa? Betanya adalah 2F dibagi F1 tambah F2. V1 tambah F2. Ini persamaan 4. Kemudian selanjutnya adalah persamaan 2 dan 3 kita kurangkan. Ya. Ini metode saja sih sebenarnya untuk mencari hubungan-hubungan gitu. Dikurangkan. Dikurangkan. Nah, berarti gimana? Ya udah F tambah Mg sama dengan beta V1, F tambah Mg beta V2. Ini min ya. Min ya, min. Nah, gini kan. Kita kurangi. Nah, jadi saya punya apa? 2 Mg ya. 2 Mg sama dengan beta V2 min V1 dibalik ya. Harusnya kan ini negatif, tapi dikali negatif yang kiri, jadi nanti pindah ke sini ya. Nah, jadi saya punya Mg sama dengan mana ini? Beta per 2 ya. Beta per 2 V apa ini? V2 min V1. Kemudian betanya tadi apa betanya? Mg sama dengan betanya mana tadi? Ini betanya. Berarti 2F per V1 tambah V2
dikali setengah dikali V2 min V1. Setengahnya coret ya. Jadi apa? F per V1 tambah V2 dalam kurung V2 min V1. Ini MG-nya. Ya. Nah, ini belum selesai. Sorry, ini belum selesai. Karena apa? Karena saat bergerak horizontalnya kan belum ada ya. Ayo, kita satu lagi ya. Nah, sekarang saat bergerak horizontal. Saat bergerak horizontal. Seret. Nah, kalau bergerak horizontal gimana? Ini ada F ke sini. Kan mengarahkan itu dia terbang ya, dorong. Berarti ini F geseknya kan ke sini. F ya. Nah, kemudian ada F aksen lah ya yang misalkan ke atas gaya angkat atas gitu ya F aksen atau gaya udara mungkin MG. Oke. Ini arahnya ke sini. Kita sama juga berarti sigma Fx sama dengan MA. Berarti Fx-nya apa? Ada beta min BVX sama dengan M dVx per dt. Ini ke sini. Vx atau A-nya ya. Nah, sigma FI-nya apa? Sigma FI-nya tuh 0 karena kan tidak ada arah. Berarti F aksen min MG sama dengan 0. Berarti F aksen sama dengan MG. Berarti ini apa? Kayak tadi dVx per F min beta Vx sama dengan 1/m dt. Nah, ini benar-benar kayak tadi ya. Benar-benar kayak tadi. Ya, kita misal gitu ya. Misal U adalah yang bawah kan F min beta Vx. Kemudian DU-nya apa? Min beta dx gitu kan. Aduh. D dx dvx. Dvx ya. Dvx gitu ya. Berarti apa nih? Dvx adalah min 1 beta du. Nah, kayak yang tadi aja berarti integralin integral du du per u ya, du per u sama dengan min beta per m integral dt gitu kan. Nanti hasilnya adalah u sama dengan u0 min beta per m dikali t. U-nya buka f min beta Vx kali t sama dengan f ya min beta per m kali t. U0-nya kan saat V-nya 0 ya. Vx-nya 0 saat awal. Jadi Vx-nya saya nemu 1 beta dikali f dalam kurung 1 min min beta m kali t. Nah, seperti itu. Nah, lagi-lagi ya, Vx itu akan maksimum jika apa? Jika turunannya terhadap waktu adalah 0. Nah, begitu. Teman-teman turunkan saja yang benda ini nih. Ya, satu lagi deh. Ya udah berarti dvx terhadap waktu itu adalah 0. Turunkan berarti beta f per beta dalam kurung 0 tambah beta per m min beta m kali t begitu sama dengan 0. Lagi-lagi benda ini adalah harus 0. Saat apa? T-nya menuju tak hingga. Jadi kesimpulannya apa? Vx max itu adalah F dibagi beta ya. Sedangkan betanya kan kita udah tahu betanya mana tadi. Nah, di section 5 nih betanya mana? Nah, ini betanya nih, ini betanya. Berarti 2F ya tadi 2F dibagi V1 tambah V2. Jadi jawabannya apa? F-nya coret. Jadi Vx maksimum ya kecepatan arah horizontal maksimumnya adalah V1 ditambah V2 dibagi 2. Hore, selesai. Ya, cukup panjang ya. Tapi tetap semangat teman-teman ya ini contoh soal yang rumit ya. Biasanya mungkin UTS keluar kayak gini ya. Karena pengerjaannya lama sekali ya. Itulah UTS, ujian tidak susah. Salah. Ujian benar-benar susah. Oke. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman TPB ITB 2022 ya, dimanapun berada ya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya ke semua orang yang ada di TPB ITB ya 2022 ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang masih bingung ya ingin dibantu gitu PR-nya kalkulus, fisika, kimia, pengkom ingin dibantu, ayo join sini. Come on, kita ambis bersama Mese ya. Oke, ini suasananya rame jadi saya cukupkan dulu. Next time kita lanjut ke nomor 8, 9, 10.
Hore, selesai. Thank you.